Halo guys, selamat petang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, hari ini teman-teman saya ingin berkongsi cara untuk servis mesin rumput jenama Ogawa BG330. Jadi mesin saya ini tadi saya try start ataupun hidupkannya, tapi tidak mau hidup. Agaknya dia sudah sumbat karburetornya, sebab sudah agak lama juga saya tidak guna. Jadi saya sudah cek plugnya pun bagus ya, plugnya ada api. Jadi barangkali di karburetornya ini ya, ini. Jadi saya coba mencuci, membuka dan cuci, pasang dan start kembali. Oke guys, untuk mengetahui bahwa plugnya bagus, kita harus mencoba dulu ya. Kita buka plugnya ya, kita buka plugnya. Kemudian sudah dibuka begini ya, kita masukkan di sini, kita masukkan balik. Cuci dulu ya. Ini tidak ada baplo ya, dia minyak, dia bukan baplo, tetapi dia tidak hidup. Agaknya dia tersumbat, sebab karburetor saya ini memang selalu tersumbat. Oke guys, sesudah kita kita buka ini, kita start dan kita sentuhkan kita kenakan di besi ya. Di sini ada besi. Di plastik tidak bisa di sini. Kalau ada keluar api di sini, percikan api, bermaksud plugnya ada api. Oke, di sini dilihat ya, ada api, bermaksud dia bagus. Apinya ada kan di sini. Ada apinya. Nampak apinya? Oke, bermaksud plugnya bagus ini. Plugnya masih bagus. Jadi karena itu kita lihat karburetornya nanti. Oke teman-teman, alang-alang saya sudah buka ini plug. Jadi saya bersihkan ya menggunakan brush dawai, ataupun kalau ada kertas pasir bisa juga, lagi bagus. Ya, jangan terlampau kuat ya. Kalau menggunakan ini brush dawai, nanti calar dia punya kabin, pecah ataupun merosakkan. Oke, begitu aja cukup, karena ini pun masih baru sebenarnya nih, jadi cukuplah. Hitamnya sudah hilang, jadi kita taruh. Oke teman-teman, yang pertama sekali kita harus buka ini ya. Ini kabel minyaknya kita harus buka, tetapi memandangkan ini masih ada minyak di sini, jadi harus hati-hati. Oke, kita buka dulu. Ini kita picit begini, kemudian kita standby ini tuh cucuk, karena pasti minyaknya akan keluar ya. Sebaik-baiknya minyak di dalam tangki itu kita buang dulu. Tapi kita turunkan kliknya perlahan-lahan ya. Pasti minyak akan keluar, kita cucuk dan kita naikkan ya, kita naikkan. Memang agak begitu jadinya. So yang sebaik-baiknya kita minyak ini kita apakan dulu, kita buang dulu ya, kita tuang. Jadi kita akan ikat. Saya sudah menyediakan dawai ini untuk mengikat. Selalunya begitulah cara saya akan ikat begini agar dia tetap dongak di atas dan tidak jatuh. Seterusnya kita cari, karena mesin saya ini menggunakan Allen key, jadi kita cari yang bersesuaian. Ini nomor berapa nggak tahu, saya tidak pasti, tapi yang bersesuaian ya. Kemudian kita buka ini dahulu. Buka ini dulu. Longgarkan. Ada dua
longgarkan keduanya. Sudah keluar, kita pusing. Oke, kita buka. Kita buka. Letakkan satu persatu. Oke, ini penutup carburetor ya. Oke, kita letak di sini. Ini di sini. Nah, ini penutup di sini, penutup anginnya. Turun naik, turun naik. Nampak? Sini lagi. Nah, ini dia penutup tadi, supaya penutup angin tuh. Oke, seterusnya kita buka ini jarumnya. Ini, ini jarumnya. Ini jarumnya ya. Jarum ini. Nah, kita pusing aja. Ini senang. Pusing saja. Lawan jam. Kemudian cabut. Ini jarumnya. Tapi untuk kali ini saya tidak cuci ya. Saya tidak cuci. Kalau sebaiknya dicuci, tapi hari ini saya tidak cuci. Saya akan mencuci di dalam. Oke. Sebab yang biasa selalunya yang menjadi masalah adalah di sini, di lubang-lubangnya. Oke, seterusnya kita buka carburetornya. Cara buka carburetornya di sini. Ada nutnya di sini. Fokus nih. Di sini. Oke, untuk mesin saya nih 33 biji 330 Ogawa di sini. Oke. Setelah longgar kita cabut saja. Cabut saja ya. Senang. Jadi ini saya ada sediakan bekasnya, wadah. Kemudian saya ada sediakan juga petrol. Oke teman-teman, hati-hati ya ketika bermain petrol. Jangan ada api ya. Oke, cukup. Jangan banyak-banyak membajir petrol. Seterusnya kita bongkar ini. Oke, setelah dibuka tadi ya, setelah dibuka seterusnya kita buka yang ini. Ada 2 skru ya, 1 dan 2. Oke, kita buka 2 skru nih. Itu yang penting. Kita buka, longgarkan sebelah juga. Oke, sampai dia habis tanggal, sampai dia tertanggal, sampai dia boleh buka, sehingga dia boleh buka. Sudah. Oke, agaknya oke, sudah dibuka ya. Oke, kedudukannya begini ya. Dia ada untuk yang di sebelah bawah ini, dia ada pelampung. Ini pelampungnya nih. Ini pelampungnya. Cara masangnya nanti harus begini ya, jangan terbalik. Ini ada bulatannya ini. Ini ada seperti lekuknya. Saya panggil lekuknya. Harus begini nanti. Oke. Jadi kita taruh saja di dalam. Kemudian kita tengok ini. Oke. Di sini yang selalu tersumbatnya. Di dalam ini. Kadang-kadang untuk saya punya ini, agaknya ini terkeluar nih. Ataupun bergerak tadi saya tidak pasti. Sebab tidak diperhatikan sangat. Tapi untuk carburetor saya ini dia selalu keluar ini. Tapi yang selalu tersumbatnya di sini ya. Di sini selalu tersumbatnya. Jadi kita bongkar ini. Oke ya, kita bongkar ya. Kita bongkar, ambillah apapun alat. Saya menggunakan pin saja, karena menggunakan pin ini juga saya boleh cucuk-cucuk nanti. Jadi kita bongkar ya, perlahan-lahan. Tetapi jangan risau, tiada juga yang melantun. Oke, masukkan saja di sana, nanti kita cuci ya. Oke, ini yang pentingnya. Di sini. Selain sini, di sini juga yang selalu tersumbat. Karena ini jarum roketnya ya. Ini jarum roketnya. Ini. Begini. Jarumnya ini. Sini. Yuk, lihat. Ini yang memainkan peranannya.
jarum roketnya. Oke, jadi kita cuci nanti. Cara pasangnya nanti kita beritahu. Oke, setelah itu kita taruh saja semua. Nah, kita buka dia punya. Kita buka ininya. Jangan susah. Tapi kalau untuk yang baru belajar membuka harus hati-hati ya. Perhatikan dulu kedudukan dia di mana supaya senang kita cara memasangnya kembali. Jadi untuk saya ini saya tidak juga terlalu pandai, tapi untuk sendiri punya servis bolehlah. Jadi sungguh pun barang-barang ini berterabur begini, kita tahu di mana mau simpan. Oke teman-teman, hanya itu saja yang perlu dibuka ya. Ini hanya kita main-main begini saja. Ini on off, ini on off, tutup keluar masuk minyaknya. Oke, jadi kalau rajin dan perlu boleh juga. Tapi kalau kita lihat di sana itu ada, kalau kita pusing begitu ada lubangnya, tidak menyumbat karena lubangnya juga besar. Jadi tidak perlu dibuka lah ya, tidak perlu dibuka. Jadi kemudian saya ada sediakan brush ya. Oke, brush. Hati-hati ya main petrol teman-teman, jangan sampai kena mata. Oke, jadi saya brush saja dulu bagian yang kotor-kotornya itu. Nah, lihat itu. Yang hitam-hitam itu ya, itu adalah kesan-kesan kotoran, habuk yang masuk ataupun minyak tuti yang kita tuang. Karena itu kalau kita berlebihan mencampur tuti juga, dia akan jadi kental dan akan jadi mengeras dan menyumbat lubang-lubangnya. Jadi itulah yang kita coba hancurkan. Oke, karena keadaannya pun tidaklah terlampau kotor, jadi cukup celup-celup begitu. Jadi di luarnya ini pun bisa juga, boleh juga kita cuci supaya nampak bersih, nampak baru. Di sana kita korek-korek ya. Begitu aja, itu saja ya. Oke, jadi mencuci ini atas sendiri. Kalau mau terlampau bersih haruslah menggunakan alat ya. Barangkali kalau mau kan yang bersih, kita boleh juga cungkil-cungkil begini menggunakan apa-apa alat yang boleh mengikis dia, tapi jangan sampai merosakkan, mencalarkan. Jadi pada saya di luar-luar ini tidak apa-apa sangat, yang harusnya di dalam. Oke, jadi kemudian saya akan cucuk di sini. Saya akan coba cucuk. Karena di dalamnya itu ada lubang ya. Tapi saya kira ini muatnya pin, ini size dia apa ya size-nya. Tapi carilah pin, jarum atau apa-apa yang boleh cucuk dia. Cucuk dia ya. Cucuk dia, kemudian taruh air, taruh minyak. Keluarkan lagi. Kita cucuk dia. Ini pun bisa dicucuk juga sedikit. Ini pun bisa dibuka juga, boleh dibuka menggunakan apa, tapi hari ini saya tidak buka dia. Gini. Tapi harus hati-hati ya, kalau tidak nanti di bibirnya dia akan makan. So ini tembaga ya, harus hati-hati. Tengok ada makan sedikit, tapi itu nggak apa-apa. So ini tidak jadi masalah juga, yang penting lubangnya tuh. Oke, saya kira itu saja pembersihan untuk ini ya. Dan ini lagi sedikit ya. Oke. Ini sedikit lah. Oke, kita tuang minyak, kita uji ya. Ini teman-teman untuk membuang ya, membuang minyak, membuang kotoran. Karena dia apabila dia terpasang begini, kita boleh picit begini dan dia akan keluar. Contohnya dia terpasang begini ya, pasang begini, dia akan keluar. Bermaksud dia bagus, dia lancar. Jadi apapun kita boleh juga bersihkan.
Kalau tidak bisa dengan itu, kita guna yang dawai, huruf dawai. Nah, nah. Di sini selalu tempat keluarnya minyak, jadi dia akan jadi kuning. Oke, nggak apa-apa lah, jangan terlalu banyak lah. Oke, sudah begitu kita bersihkan lagi dan kita taruh sini. Nah, ini taruh di sini. Ini pun ya. Saya kira ini sudah bersih ya teman-teman. Saya kira ini sudah bersih. Segala kotorannya yang menempel itu sudah hilang. Ya. Kemudian kita keringkan. Nah, letak di sana. Dan ini tidak ada apa-apa. Ini cuma kita bersihkan saja, bersihin begitu saja. Ya, bersihin begitu saja satu persatu supaya kita boleh keringkan. Kalau ada anginnya ya, kalau ada anginnya boleh dispray dengan angin. Oke, kita rehat dulu teman-teman sambil saya mengeringkan ini. Oke guys, saya kira ini barang-barang carburetor sudah kering. Jadi sebelum kita memasang, kita akan tiup. Saya menggunakan ini ya, ini apa? Ini pompa. Ini pompa yang dibuang, dibuka sininya karena saya tiada kompresor, jadi saya menggunakan ini. Dan terpaksa lah saya minta tolong kawan. Ada kawan saya menolong. Pam. Oke. Jadi kita tiup ya, teman-teman. Itu anginnya supaya hilang lagi kabuknya. Keluar minyaknya tuh, nampak? Keluar lagi minyaknya. Oke. Lagi. Jadi kerjanya ada perlu bantuan lah. Oke. Saya kira habuknya sudah ini sedikit. Saya kira habuknya sudah keluar ini. Oke, jadi tiup. Oke, ini. Oke. Jadi selepas itu teman-teman, kita harus bersihin dulu jari kita karena kita akan memasang ya. Oke teman-teman, seterusnya kita harus memasang. Kalau cara saya ya, saya harus memasang ini dulu. Oke, ini jarumnya itu tadi tempatnya di sini ya. Ini adanya nih. Tempatnya begini ya. Dia harus begitu. Ada lubangnya, masukkan. Kemudian dia akan begitu. Dia begitu. Oke, seterusnya kita ambil di sini dan kita masukkan di dalam lubang sini ya. Oke, harus hati-hati karena dia senang jatuh. Masukkan kembali, nggak apa-apa masalah. Kembali. Kemudian kita masukkan di sini. Itu lubangnya. Masukkan. Nampak ya teman-teman? Oke, masukkan dulu di sana. Kemudian kita ambil pinnya. Pinnya ini tadi. Oke. Kita masukkan di sini ya. Masukkan dahulu di sana. Ya. Oke, sudah begitu. Kalau saya akan pusing dia dengan menggunakan pin yang lain. Saya akan
jolok di sana dan saya akan dapatkan dulu. Sudah begitu baru kenakan ya. Sudah kena, nampak, sudah kena, dan dorong saja, tolak saja. Kalau tak bisa kasih ejas turun naik dia. Oke, dia sudah masuk ya. Begitu, sangat senang. Ini nampak gaya masih main. Ini untuk pelampungnya nih. Ini pun saya kira tidak lama lagi perlu ditukar sudah. Oke, seterusnya teman-teman, kita letakkan dulu ini. Hati-hati ya, kadang-kadang dia bisa jatuh, boleh jatuh. Ini ya. Ingat tadi, ini bukan begini ya. Kalau dalam keadaan dia begini, jangan dibegini, karena ini ada bulatannya ini. Harus begini. Sesudah itu barulah kita angkat. Oke, kita angkat dan kita masukkan, yaitu begini ya, kenakan lubangnya itu ya. Ini kan begini. Ataupun ada dua cara ya teman-teman. Kalau lagi susah begini, sebab kita perlu begini, boleh juga kita begini. Jadi kedudukannya tadi begini. Kita letakkan begini. Kemudian ini yang kita masukkan. Ini yang kita masukkan. Karena ini kan sudah ada acuannya, ini mudah ya. Cara itu lagi mudah saya kira daripada kita berbanding kita masukkan begini kemudian kita begini. Lagi bisa juga, tapi sama juga. Lebih bagus kita letak saja begini, kemudian ini kita masukkan. Oke, masukkan. Tetapi sebelum itu lupa ya, kita harus masukkan ini dulu teman-teman. Terlupa. Masukkan dahulu ini. Oke, tekan sehingga dia masuk. Kemudian kita letak sini. Kita letaklah dia. Oke, mudah, beres. Kemudian kita ambil ini skrunya. Di sini dah, nanti kita terbalikkan begitu. Oke, perlahan-lahan ya. Barulah kita masukkan skrunya. Oke, skrunya ini pasang satu dahulu ya, pasang satu dahulu nih. Jangan terlalu ketat dulu ya, pasang sebelah asal tidak jatuh, kemudian pasangkan sebelahnya. Oke, sudah, ketatkan terus, ketat. Agak-agak dia ketat, ini pun kasih ketat. Oke, siap untuk carburetornya teman-teman. Siap untuk carburetornya ya. Jadi seterusnya kita akan memasangnya. Oke teman-teman, sebelum kita memasangnya, ini juga kita harus bersihkan dulu ya, karena ini sebenarnya boleh dibuka, hanya kita dorong begini ya, kita dorong dan kita keluarkan itu ya, itu. Tapi saya tidak mau membuka karena saya rasa bukan ini masalahnya ya. Ini mudah dibersihkan, dan yang selalu tersumbat ialah di carburetornya. Ini adalah jarumnya ya. Ini kabel minyaknya. Oke, tadi saya kira itu sudah bersih ya. Kemudian nanti kita letak dulu di tepi teman-teman ya. Kita letak dulu, kemudian kita pasang ininya ya. Kalau rajin ini pun harus dibersihin nih. Tapi oleh karena ini kan untuk nak tunjuk kepada teman-teman, jadi saya kiranya main cepat ya. Oke, jadi begini ya teman-teman. Ini senang, ini dorong saja, dorong. Ini ada lubang nih, batangnya ini, dorong saja, dorong sampai masuk, dan mesti tegak ya, tegak. Agak-agak sudah tegak begitu, kita kunci dia, kunci ya. Kunci saja. Sambil kita mengunci, sambil kita adjust dia punya tegaknya tuh. Oke, karena dia bisa bergoyang-goyang, pandai bergoyang-goyang. Oke, begitu.
2, 3. Oke, sudah ketat. Oke, sudah ketat teman-teman. Seterusnya teman-teman kita pasang ini dulu supaya angin habuknya tidak masuk sini. Kita pasang ini dulu ya. Ini pun saya sudah bersihin tadi. Jadi tiada masalahnya. Sudah bersih. Kita masukkan ini dan kita tinggal saja pasangkannya. Oke. Nah, ini ada 2 lubangnya nih, kenakan di sini. Oke. Jadi ini saya akan shortcut videonya ya, karena takut dia lama. Oke teman-teman, agak susah juga tadi bagi masuk lubangnya ya. Jadi sekarang sudah masuk, sudah ketat. Oke, jadi ini oke, selesai untuk kabelnya. Ini pun jangan terlalu ikat kuat, jangan terlalu ketat karena nanti dia pecah sebab ini plastik. Oke, terusnya teman-teman, kita pasang jarumnya. Jadi oleh karena kita sudah biarkan di sini tadi takut ada habuknya, kita lap lagi. Sebaik-baiknya ini di tiup angin ya teman-teman. Oke, cara pasangnya teman-teman, ini kan ada lurahnya ya, ada lurahnya ini. Nah, ini harus kena di dalam dia, ada bulatan di dalam. Jadi agaknya di sebelah sana bulatannya itu, di sebelah sana. Kalau ini ada pinnya, jadi kita masukkan saja. Kalau tidak boleh juga kita pusing-pusing dia sehingga kena lubangnya. Oke, seterusnya kita masuk ya teman-teman ya. Lurahnya tadi itu di sebelah sini rupanya. Jadi nih lurahnya ini kita jolok saja. Oke, kalau dia masuk, oke, dia berjaya masuk ya. Berjaya masuk. Kemudian kita kunci saja dia. Kita hanya kunci saja. Jadi harus center ya. Oke. Nah, ini pun tidak center. Sekejap ya teman-teman. Harus. Itu dia. Harus center. Sampai dia ketat. Oke, sudah masuk. Itu ya. Oke, seterusnya kita pasang pelaknya teman-teman. Kita pasang kembali pelaknya. Ini pelaknya ini setelah dibersihkan. Kita ketatkan. Tidak usah terlalu ketat. Oke, cukup. Kemudian masukkan sehingga bunyi klik. Ataupun dia ketat. Oke, dia sudah didorong masuk. Sekarang sudah selesai. Tinggal lagi masukkan apa teman-teman? Masukkan ininya. Masukkan ininya tadi, yang minyaknya. Jadi ini harus hati-hati ya, karena pasti minyaknya akan memercik. Jadi kita tekan dulu sini teman-teman. Kita tekan dulu, kemudian baru kita masukkan ya. Oke, kita masukkan. Oke, sudah masuk. Jadi sebaiknya ya teman-teman ya, sebaik-baiknya kita buang dulu minyaknya ya. Kalau tidak sudah jadi begini. Tapi saya malas untuk membuangnya. Tapi itu tidak apa-apa. Kemudian kita pasang kliknya teman-teman. Pasang kliknya ya. Ini kliknya ini keras, harus guna plier. Oke. Jadi pusing di sini. Supaya tidak mengganggu ini. Tidak dibuka ini kepalanya. Oke, siap. Siap diservis kabarita kita teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita try start. Oke teman-teman, kita try start. Mudah-mudahan dia hidup ya. Oke, saya punya mesin ini harus dinaikkan sedikit kabel dia, baru dia hidup. Oke
berjaya kita punya servis. Akhirnya dia hidup. Oke teman-teman, demikian tadi perkongsian kita ya, cara servis karburator mesin rumput yang punya saya ini, GB 330 Ogawa. Jadi dia sudah hidup dan saya senang hati ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sehingga selesai. Semoga perkongsian ini ya memberikan manfaat kepada Anda semua. Sehingga itu berjumpa lagi. Take care, jaga diri. Bye bye.